Oke, hari ini spesial sekali. Kembali bersama Anthony. Hari ini saya ingin membahas tentang Pindad Maung, yaitu merupakan rantis yang cukup fenomenal di bulan Juli kemarin, yaitu merupakan rantis yang uh, dipesan oleh Menhan sebanyak 500 unit. Ya, oke, kita bicara dulu dari awal mula pengembangannya. Pengembangannya pertama kali dilakukan dari tahun 2018 ketika pihak militer menginginkan kendaraan militer produksi lokal ya. Nah, maka ada salah satu prototipe yang bernama Bima M31, yaitu sebuah rantis ringan yang dipamerkan di Indo Defense 2018 dengan tipenya yaitu Fast Attack Vehicle, digunakan untuk berbagai operasi militer. Ya, dari M31 ini Pindad pun tertarik untuk memproduksi mobil ini dan merancang bangunnya. Lalu setelah itu Pindad menuju MSA yang merupakan rekanannya untuk membuat riset dan lead bank dalam mengembangkan rantis ringan itu. Dan dalam pengembangannya ternyata melibatkan satu builder off-roader ternama, yaitu Bapak Daniel Sebedius dari namanya FAD Works. Ya, itu buat kalangan off-roader sih katanya sudah sangat terkenal ya, walaupun saya sih tidak terlalu mengikuti hal-hal yang berkaitan dengan off-road ya, baru belajar lebih tepatnya. Tapi ini prestasi yang cukup membanggakan ya buat saya, karena semuanya dibuat di dalam negeri tanpa campur tangan rumah desain dari luar negeri manapun. Jadi semuanya pure murni dari Indonesia. Lalu setelah prototipenya jadi, diberikanlah ke Pindad, dan dari situ Pindad menguji coba rantis ini sehingga membuat Bapak Menhan, yaitu Bapak Prabowo, ingin memesan sebanyak 500 unit setelah diuji coba bulan Juli pertengahan kemarin ya. Dan karena kabarnya akan dijual versi sipilnya, maka menjadi ramai di dunia maya ya, banyak orang yang memperbincangkan tentang rantis ini. Untuk bandrol harganya sih yang versi militer itu dibanderol kurang lebih 600-700 juta ya, tidak tahu tepatnya berapa, tapi yang untuk versi sipil kabarnya akan lebih murah, yaitu di kisaran 450-500 juta. Oke, bicara soal spesifikasi mobil ini tuh menggunakan bodinya bodi tubular. Untuk sasisnya itu dibangun dari sasis Toyota Hilux beserta juga dengan mesinnya. Namun untuk kaki-kakinya sudah dimodifikasi sendiri oleh tim-tim dari yang membangun prototipe mobil ini. Jadi kaki-kakinya dibuat independent double wishbone. Ya, itu sehingga lebih nyaman dan cukup lincah di jalur off-road tentunya. Dan bannya pun sangat besar, yaitu 30 inci kali 12,5 kalau tidak salah, dengan bannya ring 17. Ya, itu ban yang sangat besar sehingga mobil itu terlihat gagah dan seolah seperti mobil raksasa. Padahal ukurannya ya tidak besar-besar amat. Oke, saya membayangkannya pertama itu seperti lebarnya tuh seperti Hummer H1 yang militer ya, tapi ternyata tidak setelah dilihat lagi, karena sasisnya dari Hilux ya kurang lebih lebarnya segituan lah. Kenapa bisa seolah-olah tampak lebar gitu ya? Karena bentuknya yang mengotak dan kaca depannya terlihat pipih itu sehingga mengesankan bahwa mobil ini sangat lebar dan bannya pun juga ban besar.
Ya, tapi bobotnya ternyata ringan sekali, yaitu cuma 2,2 ton. Padahal itu platnya plat baja semua dan rencananya dibuat anti peluru juga untuk yang militer, tapi untuk yang sipil tidak anti peluru. Kabarnya seperti itu. Dan untuk mesinnya menggunakan mesin Toyota 2GD FTV yang tenaganya 149 PS, torsinya 400 Nm. Dan dirasa itu sangat cukup untuk kendaraan seperti Mau yang cukup ringan 2,2 ton, dan kabarnya bisa dikemudikan sampai kecepatan 120 km per jam, dan untuk jarak tempuhnya bisa mencapai 800 km karena tangkinya itu dibuat 80 liter, sehingga kehematannya kurang lebih ya 1:10 lah untuk dieselnya ya. Kurang lebih ya seperti itu sih teknis singkatnya. Dan dari berdasarkan test drive yang dilakukan oleh Om Mobi dan Om Fitra ya, itu kendaraannya sangat ringan sekali dan lincah tentunya, dan stabil serta nyaman dikendarai walaupun permukaan jalannya tidak rata lah intinya, tapi tetap nyaman di dalamnya, tidak terasa terombang-ambing atau kayak mau terlempar keluar gitu, tidak sama sekali ternyata. Dan juga ground clearance-nya 270 mm. Nah, ini sehingga mudah untuk melewati jalanan yang mungkin gundukan yang tajam itu cukup mudah dilewati, dan mungkin ada batu yang menonjol gitu, bisa mau crawling gitu, lebih mudah dilewati ketimbang pakai mobil 4x4 yang biasa. Ya, itu salah satu keunggulannya. Dan juga dijelaskan oleh mereka bahwa land departure angle-nya 49 derajat sehingga mengurangi overhang-nya, dan itu sangat penting agar mobil itu tidak nyangkut ya, tidak nyangkut di bebatuan atau nyangkut di gundukan tajam gitu. Buat saya sih itu mobil off-road yang sangat mumpuni ya, dan mungkin untuk dipakai overland itu juga tidak ada masalah ya, atau bahkan dipakai untuk speed off-road juga kecepatannya sepertinya cukup mumpuni, 120 km per jam, lumayan. Dan juga apalagi ya yang ada di dalam itu, semuanya plat baja dan tidak ada yang kaleng-kaleng ya, lebih tepatnya. Dan untuk membuka kap mesinnya pun juga terasa sangat berat, dan semua bodinya bodi tubular sehingga ya semacam mobil off-road tubular gitu ya. Oke sih, terus apa lagi ya yang mungkin bisa diulas kembali ya, sepertinya ya. Dari interiornya juga tidak standar-standar amat ya, masih ada material yang dibuat serupa dengan mobil yang sudah beredar saat ini. Seperti dashboardnya ada material empuknya ya, walaupun yaitu standar sih. Yang penting tidak hanya cuma besi-besi doang gitu ya, cukup lengkap dengan dashboard yang soft touch, ada laci penyimpanan, ada AC-nya juga. Untuk persnelingnya 6 speed manual ya, itu masih bawaannya Hilux ya untuk gearboxnya, dan juga gardannya sepertinya bawaan Hilux juga. Serta kalau kita melihat juga ke dalamnya, setirnya itu masih punya Hilux beserta speedometernya dan panel-panel AC-nya, walaupun di dalam itu tidak ada entertainment sama sekali ya, itu karena mobil buat militer, jadi itu tidak perlu.
Dan yang spesial juga, pintunya bisa dilepas pasang dengan mudah. Jadi tergantung kebutuhan sih, mau yang modelnya terbuka gitu, tinggal lepas pintunya dan terpalnya dibuka, sudahlah jadi mobil buggy ya, kesannya seperti itu. Tapi kalau mau tertutup, tinggal pasang terpal di atapnya dan pintunya dipasang lagi dan selesai. Tidak perlu bongkar-bongkar baut segala macam, tinggal diangkat saja oleh 1-2 orang gitu, sudah pintunya terbuka, terlepas sendiri. Dan untuk seatbeltnya sih yang prototipe itu masih pakai 4 titik ya, kabarnya ada yang dibuat seatbelt 3 titik. Itu tergantung permintaan sih. Tapi kalau yang untuk militer, ada tempat di atapnya ada buat dudukan senjata ya, itu buat kebutuhan militer. Tapi untuk yang kebutuhan lain itu menyesuaikan, termasuk aksesoris apa aja yang akan ada di dalamnya bisa di request sesuai kebutuhan mereka ya. Dan untuk yang versi sipil belum dijual untuk saat ini karena masih memenuhi kebutuhan Kemenhan yang akan nantinya diserah terimakan ke pihak TNI. Untuk yang kabar saat ini sih, kabarnya sudah jadi 40 unit ya yang akan diserah terimakan pada batch pertama ini. Ya, kita tunggu saja kelanjutannya seperti apa. Namun apalagi ya, sepertinya sih baru itu saja, tidak banyak kabar yang tersiar lagi mengenai Maung ini ya. Kita tunggu saja sih, tahun depan mudah-mudahan sudah dibuka pemesanan versi sipil dan semoga saja jumlahnya bisa tidak terbatas amat ya, sehingga semua orang bisa memesan mobil itu, yang terutama yang mereka yang punya uang dan yang penghobi off-road, layak untuk dimiliki Pindad Maung ini. Dan juga kebanggaan kita itu jauh lebih tinggi ketimbang pakai mobil yang sudah ada saat ini ya, karena ini Pindad yang membuat, bukan kaleng-kaleng, bukan perusahaan yang baru jadi coba-coba bikin mobil, karena terbukti dari kendaraan militer yang sudah mereka buat itu diakui internasional, dan juga mereka merupakan pembuat senjata yang sangat handal di kancah internasional juga. Dan panser mereka yaitu Panzer Anoa sudah dipakai untuk pasukan perdamaian di Lebanon, dan itu membuktikan bahwa Pindad itu mereka bukan perusahaan baru dan punya kualitas yang sangat baik, sehingga kalau mau disandingkan dengan mobil-mobil lain, Pindad Maung ini mungkin menjadi mobil yang paling kuat dari struktur bodinya ya. Dan mungkin kalau bila diadu tabrak ya, mungkin yang ringsek ya mobil lawannya, dan Pindad Maung mungkin masih utuh dan ya apes-apesnya ya lecet-lecet gitulah, atau penyok sedikit mungkin. Dan apalagi ya kelebihannya, oh ya, mereka juga menyediakan winch di bagian depan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti nyangkut atau terjebak di lumpur, itu mereka masih punya alat winch untuk mengeluarkan mobil itu dari jebakan lumpur ya. Jadi kurang lebih itu aja sih ya mengenai Pindad Maung. Oke, mungkin kalau ada yang salah atau keliru bahas bisa komentar dan diberitahukan kepada saya mengenai teknis-teknis apa lagi yang mungkin belum saya sebutkan. Dan bila ada perkembangan tolong bisa komentar juga di bawah, dan sampai mana perkembangan Maung saat ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video lain.